Zizi, ini sekarang pembahasan kali ini kita tentang bulan yang kita sedang lalui ini, yaitu bulan Rajab ya. Betul. Jadi memang ada salah satu yang pernah mengatakan bahwa ada dalilnya katanya ya, atau kita sahih atau enggak katanya bahwa benar nggak sih ya, bahwa di 7 hari berpuasa di bulan Rajab itu bisa menutup 7 pintu neraka. Nah, sekarang kita pengen tahu kebenarannya seperti apa? Ini dia. Puasa 7 hari di bulan Rajab dapat menutup 7 pintu neraka. Benarkah? Pemirsa beriman, tepat pada tanggal 20 April yang lalu, kita telah memasuki bulan Rajab tahun 1436 Hijriah. Rajab berasal dari tarjib yang artinya menghormat. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan dari 4 bulan haram atau bulan suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Seluruhnya dalam ketetapan Allah di hari Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Quran Surah At-Taubah ayat 36. Karena termasuk bulan haram, maka bulan Rajab menjadi istimewa dan mulia dibandingkan bulan-bulan lainnya. Banyak pula yang mengatakan bahwa salah satu kemuliaan bulan ini adalah jika kita berpuasa 7 hari di bulan Rajab, maka Allah akan menutup 7 pintu neraka bagi kita. Namun benarkah hal tersebut? Kali ini tim Berita Islami Masa Kini akan menghadirkan informasinya untuk Anda. Pemirsa beriman, 4 bulan haram dalam Islam adalah bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Diriwayatkan oleh Bukhari 4662 dan Muslim 1679 dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berurutan, Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram, serta Rajab Mudar yang terdapat di antara bulan Jumadil Tsani dan Sya'ban. Bulan-bulan ini dinamakan bulan haram atau suci karena 2 hal, yaitu yang pertama karena pada bulan-bulan ini diharamkan berperang kecuali musuh memulai perang. Yang kedua, sebagai penghormatan. Maksudnya jika ada perbuatan yang haram dilanggar, maka pada bulan-bulan ini bobotnya lebih berat dibandingkan pada bulan-bulan lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan pada bulan-bulan ini. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Quran Surah At-Taubah ayat 3. Lalu, apakah ada amalan khusus yang dianjurkan untuk dilakukan dalam bulan Rajab ini? Pemirsa, tidak ada amalan yang dikhususkan dalam bulan Rajab. Pendapat yang menyatakan bahwa jika 7 hari berpuasa di bulan Rajab, maka Allah akan menutup 7 pintu neraka adalah dari riwayat yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa 3 hari dari bulan Rajab, maka Allah tetapkan baginya puasa sebulan. Barang siapa berpuasa 7 hari dari bulan Rajab, maka Allah tutupkan baginya 7 pintu-pintu neraka. Barang siapa yang berpuasa 8 hari dari bulan Rajab, maka Allah bukakan baginya 8 pintu-pintu surga. Dan barang siapa yang berpuasa setengah bulan Rajab, maka Allah tetapkan baginya keridoannya. Dan barang siapa yang ditetapkan baginya keridoannya, maka dia tidak akan mengazabnya. Dan barang siapa yang berpuasa selama bulan Rajab, maka Allah akan menghisapnya dengan hisap yang mudah. Pemirsa, tidak ada amalan yang dikhususkan dalam bulan Rajab. Pendapat yang menyatakan bahwa jika 7 hari berpuasa di bulan Rajab, maka Allah akan menutup 7 pintu neraka adalah dari riwayat yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa 3 hari dari bulan Rajab, maka Allah tetapkan baginya puasa sebulan.
Barang siapa berpuasa 7 hari dari bulan Rajab, maka Allah tutupkan baginya 7 pintu-pintu neraka. Barang siapa yang berpuasa 8 hari dari bulan Rajab, maka Allah bukakan baginya 8 pintu-pintu surga. Dan barang siapa yang berpuasa setengah bulan Rajab, maka Allah tetapkan baginya keridoannya. Dan barang siapa yang ditetapkan baginya keridoannya, maka dia tidak akan mengazabnya. Dan barang siapa yang berpuasa selama bulan Rajab, maka Allah akan menghisapnya dengan hisap yang mudah. Ibnul Jauzi mengatakan bahwa hadis ini palsu karena di antara para perawinya terdapat Aban. Syu'bah mengatakan bahwa berzina lebih aku sukai daripada aku meriwayatkan hadis dari Aban. Ahmad, Nasa'i, dan Daukutni mengatakan bahwa hadis ini tidaklah diambil karena di dalamnya terdapat Ammar bin al-Ashar, dan Ahmad juga mengatakan bahwa hadis ini maudhu atau palsu. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Imam Ibnu Razak dalam karyanya yang mengupas tentang amalan sepanjang tahun yang berjudul Lataiful Ma'arif. Beliau menegaskan bahwa tidak ada keutamaan khusus untuk berpuasa di bulan Rajab. Tidak ada satupun hadis sahih dari Nabi Muhammad tentang keutamaan puasa bulan Rajab secara khusus. Hanya terdapat riwayat dari Abu Kilabah bahwa beliau mengatakan, di surga terdapat istana untuk orang yang rajin berpuasa di bulan Rajab. Namun riwayat ini bukan hadis. Imam Al-Baihaqi mengomentari keterangan Abu Kilabah. Abu Kilabah termasuk tabi'in senior. Beliau tidak menyampaikan riwayat itu, melainkan hanya kabar tentang sanad. Riwayat yang ada adalah riwayat yang menyebutkan anjuran puasa di bulan haram seluruhnya. Kitab Lataiful Ma'arif halaman 213. Kebiasaan mengkhususkan puasa di bulan Rajab ini telah ada di zaman Umar radhiyallahu anhu. Beberapa tabi'in yang hidup di zaman Umar bahkan telah melakukannya. Akan hal itu, maka terdapat sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab dari radhiyallahu anhu bahwa beliau memukul telapak tangan beberapa orang yang melakukan puasa Rajab sampai mereka meletakkan tangannya di makanan. Umar mengatakan, "Apa Rajab? Sesungguhnya Rajab adalah bulan yang dulu diagungkan masyarakat jahiliyah, setelah Islam datang ditinggalkan." Dalam bukunya, Ibnu Rajab juga menyebutkan beberapa riwayat lain dari beberapa sahabat lainnya, seperti Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, bahwa mereka membenci seseorang yang melakukan puasa Rajab sebulan penuh. Sikap mereka ini menunjukkan bahwa mereka memahami bulan Rajab bukan bulan yang dianjurkan untuk dijadikan waktu berpuasa secara khusus, karena kebiasaan itu tidak mereka alami di zaman Rasulullah SAW. Pemirsa, dari penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam bulan suci Rajab tidak terdapat amalan-amalan khusus yang harus dikerjakan. Begitu pula dengan tidak adanya keutamaan untuk puasa khusus di bulan Rajab. Hal tersebut karena tidak dijumpai dalil khusus yang menyebutkan keutamaan bulan Rajab, dan dalil yang menyebutkan keutamaan khusus bagi orang yang melakukan puasa Rajab adalah hadis dhaif dan tidak bisa dijadikan dalil. Bahkan beberapa sahabat pun melarang orang mengkhususkan puasa khusus di bulan Rajab atau melakukan puasa sebulan penuh selama bulan Rajab. Diperbolehkan bagi kita untuk memperbanyak puasa di bulan haram, namun ini berlaku untuk semua puasa di bulan haram, bukan hanya bulan Rajab. Wallahu a'lam bishawab. Oke, akhirnya tahu sekarang ya. Tahu sih. Tapi kalau buat aku pribadi sih intinya ketika kita mau beribadah, ya, niat berbuat baik demi Allah, untuk Allah gitu, itu kapan aja nih. Ya. Mau puasa atau mau sholat, tidak ada waktu khususnya, tidak ada bulan khususnya, jadi anytime, kapan aja kita bisa beribadah. Gitu. Jadi memang ini yang kita harus luruskan juga, bahwa memang tadi ada syarat memang ketika amalan itu mau diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba. Ittiba ini adalah mengikuti
ajaran dari Rasulullah SAW. Kalau nggak ada dalilnya jangan diikuti sih sebenarnya. Nah, balik lagi adalah tadi disebutkan bahwa memang bulan-bulan yang suci itu tadi ada apa sih? Zulhijjah, Zulqaidah, terus ada Muharram sama Rajab ya. Dan memang tadi disebutkan lagi bahwa berpuasa 7 hari menutup 7 pintu neraka itu hadisnya palsu ternyata sih. Iya, oke. Tapi kembali ke pemirsa lagi mau mengikuti yang mana? Terserah. Oke, setelah ini kita akan kembali dan jangan lupa bisa ditelepon dari sekarang di 7918-7705. Dan untuk di luar Jakarta 021-7918-7707. Iya, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.